Satu. Dua. Lengser. Gak pas. Naik ke atas. Nah, naik ke atas. 3, 2, 1. Hai Flabers. Lin kaki. Yuk. Hai Flabers. Kali ini nih apa nih kita kontennya nih? Kita mau bahas horor-horor kali ini. Horor-hororan. Yuk. Ke mode serius ya guys. Nah, cerita pertama ini kita akan awali dengan si A. Oke. Siapa nih si A? Jadi si A ini pertamanya bermula dari waktu ia 3 SMP. Ini kejadiannya ada di salah satu pabrik nih yang ada di Surabaya Timur. Oke. Ya anggap aja ada di mana ya, di Darmo gitulah ya. Lalu si A ini ceritanya pabriknya masih hidup sampai sekarang. Oke. Lalu ia nggak boleh kasih tahu ya pabriknya namanya apa, privasi. Tampaknya dari luar pabrik itu nggak ngeri sama sekali Pak. Habis itu katanya kelihatannya pabrik ini paling kokoh gitu loh di antara pabrik yang lain. Soalnya kan masih aktif juga tuh. Lalu Kak A yang ini pernah mikir, bisa nggak ya aku masuk ke dalam pabrik itu? Pingin gitu, penasaran dalamnya kayak apa, jualannya gimana gitu kan. Nggak ada horor-horornya nih sampai sini. Lalu suatu saat Kak A ini dapat kesempatan untuk masuk ke pabrik itu guys. Karena ada event 7 hari yang ada di pabrik itu untuk internal gitu. Dan akhirnya ya si A itu punya kesempatan untuk join dan ia menjadi tim sukses di event itu. Awalnya ada di hall yang besar. Pas event yang ada di situ, Kak A nggak ngerasa ada keanehan tuh. Masih lancar-lancar aja, masih kayak oh jalannya pabrik lah ya biasa. Lalu paling ya cuman gangguan biasa lah, kayak ada yang liwat, ada yang bersuara, tapi itu cuman kan namanya pabrik kan ya nggak ada yang tahu ya iya kan ada suara mesin kan siapa yang tahu kan. Lalu tapi sama sekali nggak ada gangguan yang bener-bener ke dianya gitu loh, cuman ada ada suara-suara gitu just sampai situ. Dan event tahun pertama itu aman. Event yang tahun selanjutnya ternyata nggak di tempat itu lagi. Sekarang tempatnya bener-bener kerasa pol horornya. Kalau bisa tebak nggak? Di mana? Privasi, Dris. Kalau misalnya ada nih pabriknya, aku gak bakal mau ke sana sih. Kenapa itu? Banget. Nah, lanjut ya. Karena yang pertama ruangannya lebih kecil nih, jadi kayak nggak mau kemana-mana gitu, jarak pandangnya pendek kan, jadi gampang kejangkau kalau ada apa-apa. Kan soalnya kayak ruangan gini kan kecil, kayak tahu kan ini gerak. Kalau misalnya luas kayak pabrik gitu kan nggak ada yang tahu. Terus yang kedua itu tempatnya kayak tema tempat dansanya orang Belanda zaman dulu gitu, kuno, bangunan kuno. Serem sih. Udah kelihatan seremnya. Banyak kendi, lukisan kuno, terus lebih gelap gitu karena lampunya remang-remang, nggak pernah diganti, nggak pernah dipakai. Kan gedung lama sih. Iya, aku sudah ngebayangin laginya. Aduh, nggak bakal berani sih masuk. Kamu berani nggak? Agak sih aku. Coba lah kita berdua mungkin bisa. Tak tinggal sih kamu di sana. Wah, oke. Maaf ya. Lanjut. Aku awalnya cuma diganggu lewat anak yang dititipin. Aku gak sengaja lihat anak ini kayak keseret sendiri ke ruangan yang dibuat kamar tidur dan posisinya gelap. Itu katanya si Ayah. Kamu tahu? Wah, gak sih. Yang ngelihat kebetulan juga bukan dia aja, tapi partner kerjanya juga lihat. Dan mereka maksudnya, itu sekaget-kagetnya. Ya, siapa yang nggak kaget moro-moro anak disueret kan? Bayang no, kakimu disueret ngono ya apa? Ya tak seret balik sih. Lanjut, habis itu nggak cuman itu, tapi waktu itu ada di dalam ruangan kamar tempat anak tadi diseret. Mereka ada di dalam ruangan anak yang diseret tadi. Waktu itu mereka lagi santai-santai, tiba-tiba ada suara laki-laki ngebas banget kayak teriak, "Ah!" gitu. Dengan nada yang rendah. Ya apa mau nggak kaget? Teriak semua lah mereka, terus keluar dari ruangan itu. Asli pas dia nulis ini benar-benar merinding dari atas sampai bawah. Belum selesai. Habis itu sampai di situ terornya. Pas mereka pulang, ternyata ada orang bagian jaga CCTV yang nunjukin rekaman CCTV jam 1 malam. Kan ono rekaman nih loh. Ayo makanya sempet-sempetnya kerekam gitu ya. Habis itu tiba-tiba dia tanya, "Mbak, siapa yang kemarin malam datang jam 1 buat ambil barang?" Sontak mereka semua jawab dong. "Hah? Ngapain Pak? Capek lah tidur semua malam-malam jam 1.
Siapa mau ke Terus sana? bapaknya bilang, sini Mbak lihat. Tahu nggak? Pas mereka lihat dalam video rekaman CCTV itu kelihatan ada orang jalan dan itu menyerupai salah satu rekan kerjanya dan dia jalan sambil loncat-loncat miring. Loncat. Kebentuk sosok manusia gitu, loncat-loncat miring gitu kan. Siapa lek gak? Iya. Tahu kan Flappers apa? Tahu lah pasti. Aku sih merinding banget sih. Kalau kamu sih mungkin berani ya. Enggak juga. Enggak juga. Terus waktu itu, ini masih di tempat yang sama nih, di toilet. Ia sendirian. Ia nekat tuh, sendirian. Padahal tahu. Ini si A juga berani amat gitu ya. Berani Padahal banget. udah tahu ada kejadian kayak gitu, masih aja Banyak diladenin loh. kejadian. Terus jadinya toilet itu agak jauh gitu dari ruangan yang digunakan buat event ini. Biasanya kalau rekan-rekan mau ke toilet, itu selalu ajak-ajak orang biar nggak sendirian katanya si A. Soalnya toiletnya itu model kayak di mall-mall gitu loh, tapi sepi banget. Karena itu ada di lantai atas, which is nggak bisa dipakai buat ngantor di situ. Tiba-tiba ada langkah kaki, gitu kan. Terus bunyi flash toilet sama keran wastafelnya bunyi. Waduh, itu mana Serem lagi sih. keluar gitu ya. Terus iya cepet-cepet keluar, ternyata beneran nggak ada sama sekali orang di depan situ. Dan siapa yang Usil benerin usil. tuyul paling. Serem sih. Next. Ada cerita nih dari kakak kedua nih. Kita samarin aja Kak B ya namanya. Kak B ya guys. Oke, jadi Gimana ceritanya nih Kak B ini ngekos di salah satu tempat yaitu di kota Surabaya. Pastinya. Oke, kebetulan kosnya itu ada di lantai 2, lantai atas Lin. Dan Kak B ini dapat kos di lantai 1 kok untung-untungan dia di lantai untungnya. 1. Jadi kosnya ini ada 2 lantai Dua ya guys lantai, ya. betul. Dia kebetulan dapat lantai yang pertama. Bawah, iya. Enak tuh. Enak sih, tapi kan nggak tahu gimana cerita-ceritanya kan. Oke, lanjut. Ya. Awal ngekos itu gak ada kejadian apa-apa, Flappers. Tapi selang beberapa bulan muncullah gangguan-gangguan aneh Lin, Wah, ternyata. gangguannya apa tuh? Oke. Kakak B ini dengar bermula dari ketukan yang bernada dari dinding kos-kosannya. Serem gak? Nah, ketukan, itu gendeng sih. Kakak B ini juga sempat rekam loh. Gimana? Ada rekaman? Gak serem? Ada rekamannya. Mana iku? Oke, Oke, ada kita tampilin rekamannya guys. rekamannya, Kita tampilin, tampilin guys. ya guys. Sebentar. Iki Mas Harsa sih. Ini tambah banter, Cak. Oke. Ikut tetangga iseng, Be. Iya, bisa Jaluk bisa tolong. jadi. Tolong. Tolong. Lanjut. Oke, dari rekamannya itu ya guys ya. Ternyata beneran ada rekaman, bahkan di rekaman itu ada nadanya loh Berarti ketukannya. bisa jadi asli loh ini. Semua. bener. Apalagi serem banget kan kayak gitu. Serem Terus, banget terus. sih. Lanjut ya, lanjut. Makin penasaran nih. Terus. Terjadi beberapa hari di jam yang sama. Ada jamil. Enggak cuman sekali. Nggak cuma sekali ternyata. Oke, and then Terus nih kata kakak B, selang seminggu ada laporan di grup WhatsApp kosannya. apa tuh? Jadi kakak B ini dapat WhatsApp, katanya penghuni kos lantai atas ngaku-ngaku ada yang ketok pintu kamarnya secara brutal di jam 12 malam. Jam-jam merinding sih. Jam 12 malam misalnya. Dan jam 3 pagi. Sopo Ya ketok-ketok jam ampun, 3 makanya. pagi, Flappers. Terus. Sampai sekarang masih menjadi misteri sopo sing ngetok-ketok jam segitu itu. Berarti sampai sekarang nggak tahu tuh? Nggak tahu pelakunya sopo. Barangkali Dan di belum sebelahnya- terpecahkan loh sopo iku. Makanya. Wah, gila sih. Iya, aku jadi dia pindah sih. Dan kakak B ini ngerasa di dinding kamarnya tuh nggak ada tembusan ke rumah tetangga-tetangga lain nih. Jadi nggak nembus. Sopo sih ngapain Iya, ngetok-ngetok? gak make sense sih. makanya. Siapa lagi yang ngetok kan? Kalau bukan Menarik gak sih? Ayo. Bagus sih. Kira-kira ngetoknya tuh dari luar kamar atau dari dalam ya, Lin? Lek tekan ngono iku. Ayo. Luar nggak sih harusnya? Kalau di dalam ya dia pasti tahu. Iya sih. Tapi kan nggak ketok sopo ayo. Ya makanya itu kan.
Nah, terus, dari lanjut. beberapa cerita horor ini yang sudah dibagikan sama si kakak A dan kakak B ini, mungkin Vibers ada cerita-cerita yang lain yang mau disampaikan ke kita nih. Bisa komen nih supaya kita next bisa ceritain Bacain punyanya cerita kalian. kalian. Kita juga pengen tahu kan ada kisah horor apa lagi Yang gitu. kalian alamin selama ini. Bisa betul, sharing-sharing sama kita nih. Oke, setelah kita bacain dari kisah A dan B dari para Flavors, kita punya narasumber yang asli nih. Langsung kita undang aja sih nggak sih, Lin? Oke, mari kita Kita sambut sambut narasumber kita yaitu Ica. Halo. Halo, perkenalkan nama saya Yohanes Rirui. Oke, kali ini mau ceritain apa nih? Punya supaya kita pengalaman tahu? apa sih kamu? Sehoror apa sih? Jadi dari kakek nenek dari mama itu tuh udah biasa yang namanya sama yang hal-hal seperti itu. Papanya papa, nah jadi aku panggilnya kakek. Oh iya, Betul. Itu udah sering ngelihat yang hal kayak gitu. Oh, Indigo. Ya kakek, Oke. papanya papaku. bisa melihat berarti ya. Bisa. Melihat yang tidak bisa Ya. kita Kasat lihat mata. ya. Jadi sebelum dia meninggal juga dia ngomong kayak kayaknya baja itu kayak oom. Dia ngomong sama papa sebelum meninggal ya, lagi sakit kayak keadaan sakit. Dia bilang bajakmu mau datang katanya. Terus papaku bingung, siapa? Itu ada dari Tiri. Tiri itu kayak sungai. Jadi rumah kakekku itu Dekat sungai. 500 meter dari sungai. Oh, Sungainya. Bilang ada bajak-bajakmu di sana mau datang jemput saya sini. Ya udahlah kita berdoa aja kata papa kan. Doa. Aku juga kaget sih. udah dapat tanda berarti ya. Iya udah ada tanda. Tapi setelah kejadian itu, pernah lihat lagi nggak itu yang bentuknya kayak gitu itu? Oh aku pernah mimpi tapi udah di sini, udah di Surabaya. Setelah itu aku nggak ada. Kalau mimpiku yang di sini nih, aku tuh pulang subuh-subuh dari tempat temanku. Nah di samping kosku itu ada sawah, jadi aku udah setiap pulang subuh, kadang lewat ya udah. Oh, sekelibet gitu. Iya. Kamu kerasa tuh berarti ya pas. Iya. Oh, masih sensitif berarti. Iya, bener. Oke, berarti Cuman nggak jelas sih, udah nggak sejelas waktu aku masih kecil. Kalau di Surabaya nih, pengalaman sejak ada di Surabaya, pernah ada hal-hal yang kayak gitu? Jadi waktu udah 3 bulan aku tinggal di sini di Surabaya pokoknya. Nah itu aku ngekos di Surabaya Barat di Made. Nah situ kan kampung itu kan setiap tahun ada acara pesta buah, pesta apa pokoknya. Nah itu ada yang nari, joget gitu. Jadi setiap ada acara pasti ada yang datang. Nah aku pulang malam itu ya udah aku lihat, oi, udah mantap ini kan. Ganggu orang tidur, gangguin orang tidur. itu ada suaranya juga. Enggak, mereka tuh cuma datang aja. Karena aku kan kayak orang asing di sana. Oh iya sih. Aku datang sini kayak mereka gini. Mereka gini, "Eh, siapa ini anak orang di sini?" Ada orang. Iya. Serem kali. Kamu kayak gitu nggak takut sampai lari ya? Cuman Enggak oh, boleh, iya. nggak boleh itu. Nggak boleh, bahkan. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Aku kayak kata kakek nggak usah takut pokoknya. Nanti kalau kamu takut makin Diikuti. makin berani dia. Oh, gitu. Bikin penasaran aku jadinya. Berarti kita kalau ketemu Diam aja tuh gimana nih? salaman aja. Halo, Enggak. sampai sapa. Kalau ngelihat satu nggak diamin aja, nggak apa-apa. Kamu punya ada ini nggak tanda-tanda kalau misalnya ada sosok yang lewat yang jahat gitu atau yang nggak ganggu, Nggak ganggu ini? ya? Ada. Gimana ciri-cirinya? Waktu di kampung itu, aku pulang kampung Natal, itu kan kakakku lagi patah kaki. Itu aku masih SD itu. Kakakku itu patah kaki, terus dia ditinggal di rumah kakekku sendiri. Aduh, sendirian. Nah, di rumah kakekku sendiri. Nah, terus aku tuh, itu kan ini rumah kakekku juga. Ini rumah kakek, tapi ini omnya papa ini. Bersebelahan gitu ya? Nah, Oke. tapi hadap-hadapan. Iya, oke. Nah, itu kakakku tunggu sana, tungguin aku dari rumah kakek sana. Terus aku datang, dia ceritain, "Kamu mau kemana?" katanya. Ya udah tapi aku mau ke sini, aku bilang. Disuruh papa mau jemput, mau ke tukang urut katanya. Terus dia nggak mau, ya udah. Aku tungguin. Terus ya udah. Setelah itu kakakku itu dia kayak pikirannya kosong aja. Nah, aku di sebelahnya. Aku kan main HP itu HP bukan HP aku sih, HP papa gitu. Sambil setelah itu
ada kakek, kata papa ya, itu kakekmu itu. Bapaknya papaku, kakeknya papa. Itu dia bilang, "Kenapa nak kakak itu?" Nggak tahu, kayak ini aku suruh ke sana nggak mau dia. Diam-diam aja dia. Ya udah, suruhlah telepon papa katanya. Itu pakai bahasa kampungku itu. Bukan bahasanya. Setelah itu aku bilang sama papa, "Pak, tadi ada kakek itu, nggak tahu aku namanya gini-gini." "Hah? Siapa?" Gini-gini, heboh lah semua. Kaget lah. Di mana kamu ketemu? Jadi di rumah omnya papa aku itu, samping itu rumah pertama yang dibangun di kampung. Oke. Oh, Nah, pertama itu rumahnya. kali. Berarti kuno udahan. Udah banget. lama. Terus. Nah, itu Kaget tuh kenapa? udah meninggal saya. Yang kamu ajak ngomong. Iya. Wah, di luar. Makanya aku bingung, "Pak, kok bisa itu? Di mana kamu ketemu?" "Bilang apa kakek sama kamu?" Gitu. Dia bilang, "Telepon papa, bilang sama papa biar kamu biar dijemput kakak." Gitu. Lihat jelas nggak itu kamu bentuknya gimana itu? Dia tuh pakai singlet, pakai kebiasaannya itu singlet terus celana pantai. Itu tuh biasanya kalau kakek-kakek gitu baju singlet, celana pantai, bawa parang. Itu mau ke ladang gitu. Nah, Kamu ya kaget itu pas itu. aku nggak kaget soalnya nggak tahu aku. Mana kamu diajak ngomong juga Aku gitu tahu ya? pas dibilang papa kakek itu udah meninggal. Syok sih. Kakek papa itu katanya, kakek papa. Kamu punya pacar nggak nih? Punya. Oh oke. And then pacarmu udah tahu kalau misalnya kamu bisa lihat-lihat gitu. Atau pernah cerita gitu? Awalnya nggak percaya dia. Oke. Oke. Kamu ngomong tuh kalau misalnya Aku pernah- bilang aku pernah ke kosnya. Jadi bilang, "Loh, kosmu ini kok di sini? Kamu aman tidur nggak?" "Aman-aman aja." Besoknya kesurupan dia. Nggak tahu aku. Wah, seru sih. Aku lihat kosnya itu kayak udah kos lama. Jadi kayak nggak jelas kos ini. Besoknya kesurupan dia. Terus cewekmu ngomong apa? Temanku datang doa langsung pindah kos dia ke apart langsung dia di Edu. Kamu ya nggak langsung ngomong. Aku nggak bisa ngomong lah, takut dia. Iya Nggak sih. bisa tidur Iya dia. sih, benar juga sih. Terus dari situ dia percaya juga. Terus dia bilang, "Aku nggak bisa ngomong." Terus di toilet itu kan nggak bisa dipakai toilet di kamarnya itu pun kamar kosnya itu udah setahun didiamin nggak ada yang ini. Nah, aku berarti baru kos-kosan pantes kosmu kayak gini. Menurutmu nih, dari antara aku sama dia nih, siapa yang mungkin paling bisa dirasukin sama sosok-sosok gitu nih? Tahu yang sensi gitu lah. Betul-betul. Langsung Ini bilang, ya. Aku. Oh iya, kenapa tuh? Kenapa tuh? Nampak, kelihatan. aman guys. Nampak Mas Ri. Karena ini kayaknya pendiam ya. Diam ya. Makasih. Pendiam kayaknya. Makasih. Aku lebih pendiam loh. Aku sih. Aku nggak cerewet sih, berarti ya. Aku jangan Ya tergantung sama iman masing-masing. Iya sih. Seberapa kuat imannya. Kalau nggak kuat berarti ya lemah aja. Kamu pernah menyesal nggak sih kok bisa dapat karunia ini gitu? Kayak harusnya Enggak sih. jangan aku lah gitu. Enggak. Enggak. Karena bersyukur kakakku ya? juga kena semua itu. Kakakku yang pertama yang di sini. Oke, thank you Thank you, Ica Ica. buat Udah ceritanya. sharing-sharing sama kita ini. Udah sharing, jadi buat pengalaman Flabbers and kita juga nih tahu kisah horor gimana dan cara ngatasinnya gimana nih. Oke, and kita see you di next time. Hai.